masuk di room ini nggak apa-apa, kalian mau nanya bisa di kolom chat juga bisa, nanti bisa kita tanggapi yang mana yang mau di ini. Oke teman-teman, ini Tapi kita sesuai lanjut dengan ke kesaksiannya ini ya, Bang Coki ya, tidak iya. di Iya, luar ini itu. dari tadi memang full ya, full yang mau masuk juga full. Jadi Banyak fansnya takutnya nih Bang teman-teman Coki. nggak bisa. Iya. Ya, ini Oke, kita langsung ke Pastor Sarah. belum ke Arif Otang ya. Oh iya, Pak Susar ya. Tadi kan turun tuh Pastor Sarah keluar terus ya tadi. Saya dulu dong. Baik. Iya, Boleh, silakan. iya, iya, Baik. boleh. Silakan, silakan. Saya dulu ya Pak Pak ya. Aritonang, Makasih. ya. Ya, saya Andi. Selamat Oh, malam Bapak-bapak. Saya dulu ya Selamat Pak. malam. Apa gimana? Ya, selamat malam ya, Pak Coki. ya, selamat Tadi malam. Anda pernah mengalami sakit gitu ya, Pak Coki ya. Terus Betul. kemudian semangat gitu ya. Terus ada kontak dengan Tuhan Anda Yesus gitu ya. Saya ada ayat di Bible Pak. Sebenarnya ayat ini Silakan. menurut beberapa teman-teman Kristen juga mengakui bahwa ini firman Tuhan, dan ada juga mengatakan bukan firman Tuhan. Seperti di Markus 16, 15, 18 Pak. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk gitu. Terus kemudian yang percaya dibaptis, nggak percaya dihukum. Tanda-tanda orang percaya Pak, langsung kelima aja, keempat itu nggak bisa, itu minum racun. Yang kelima naruh tangan di tempat yang sakit sembuh gitu loh. Kenapa nggak pakai ini ayat ini aja Pak gitu loh. Maksud saya itu taruh tangan di tempat badan Bapak di sakitnya di leher, Kak, taruh situ sembuh tuh Pak. Kalau percaya Markus 16, 15, 18 itu. Nah, pertanyaan saya ini ayat Baik. perkataan Yesus yang bisa dipercaya apa enggak, itu aja. Makasih. Selamat malam. Ya. Tentu saja bisa Pak Handi. Iya. Tapi firman Tuhan bukan barang dagangan Pak. Ini bukan bicara mengenai saya pakai ayat terus saya sembuh. Saya beriman kepada Yesus bahwa dia bisa membangkitkan orang mati pun. Kalau kehendak dia, saya mesti istirahat 7 hari. Emang kenapa Pak Handi? Saya tanya. Tapi itu ayat Kalaupun tantangan saya loh, Pak. minta, dengarkan saya dulu Pak sebentar. Iya, silakan Dengarkan saya Pak. dulu. Maaf, sorry. Kalaupun saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan angkatlah segala penderitaanku di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu Tuhan bilang, dengar anakku, hadapilah penderitaan ini bersamaku. Kenapa rupanya? Pada akhirnya Tuhan punya otoritas atas hidupku, dan aku percaya pada Yeremia 29 ayat 11 yang kuulang-ulang berkali-kali bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi jangan pernah anggap ayat, minyak urapan, roti perjamuan, salib yang digantung di leher itu adalah barang dagangan. Kita taruh iman kita pada segelintir ayat, lalu kita pakai tidak pada konteksnya. Lalu kita anggap dengan menyebutkan dengan bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh. Lantas kita bilang bahwa kita sudah sembuh 100% tapi belum ada buktinya. Terus kalau nggak sembuh, saya tanya, mau dipertaruhkan di mana iman kita, Pak? Karena Habakuk mencatat, sekalipun bunga tidak mekar pada masanya, pohon-pohon tidak menghasilkan buah, ternak pun tidak menghasilkan anak-anaknya, tidak ada yang dapat dinikmati di bumi, aku akan tetap memuji Allahku. Tuhan bukan hanya sekedar memberikan kita berkat, Pak. Tapi Tuhan juga memberikan kita kemampuan untuk melatih percaya kita kepadanya di saat jawaban doa kita belum diwujudkan. Pak Handi, memang ini dalam konteks diskusi kita. Saya senang Bapak bertanya. Tapi saya juga perlu mengingatkan kita semua di forum ini. Masih banyak orang Kristen yang belum bertumbuh secara dewasa lewat imannya. Karena merasa apa? Kalau Tuhan tidak dengar doaku, padahal aku percaya padanya, berarti Tuhan sama seperti Allah yang jauh di sana memainkan lensa pembesar, lalu kita semutnya, dan di tengah hari sinar tersebut menembus panas ke semut itu dan kita bernari-nari kepanasan, kesakitan. Kita masih menganggap Tuhan kita tuh penghukum dan nggak ngedengerin apa maunya kita. Padahal yang punya hidup minoritas itu kita, Pak. Yang punya otoritas dan kuasa adalah Tuhan. Jadi Pak Handi, saya mohon kepada Bapak dan saudara-saudaraku, mari kita bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Belajarlah percaya pada Dia. Amin. Justru begini Pak, satu menit. Begini Pak. Oke, ini sudah melebihi batas, jadi beliau juga sepertinya
menanyakan juga yang mau menguji ya. Ini kayaknya kadrun juga ini. Oke, langsung ke Pastor Sarah aja nih. Shalom. Shalom, Pastor Sarah. Shalom, Sehat ya. shalom. Sehat, puji Tuhan. Ya, nanti saya tanggapin dikit yang itu tadi ya. Shalom, Iya. Ito Coki. Iya. Oh, sebenarnya shalom. Shalom, saya Bu. bingung. Iya, saya bingung ini. Maksudnya, aduh, mau bilang apa ya? Sebenarnya keluarga ya, baru kali ini kita ngobrol ya itu ya. Iya. Oh, Iya, adik saya itu suaminya dari Eda Emma Junita, kakak sepupunya, Papi Emily, tapi yang di Emily. Pasar Jangkrik. Iya, Pasar Jangkrik, dokter dokter. Saya Oke, kakaknya. oke. Salam Iya. sekali lagi, salam Iya, hangat dalam keluarga. itu. Iya, ini lagi di rumahnya Emily nih, saya. Oh, salam Terjebak untuk keluarga di sana. Iya. Anak-anak pada belajar. Iya, salam dari untuk tulang katanya tadi. Nah, ini saya ini ya sangat diberkati dengan kesaksiannya ya, walaupun pernah juga saya dengar waktu itu di channel yang lain apa gitu ya, tapi pernah kesaksian dan saya selalu diberkati. Nah, saya mau tanya nih, itu sakitnya nggak pernah kumat lagi kan ya? Enggak, saya udah disembuhkan secara total. Nah, puji Tuhan. Itu dia. Kalau memang Tuhan yang menyembuhkan itu bedanya ya. Mujizat itu yang disembuhkan Tuhan itu memang tidak pernah kembali lagi. Saya percaya itu. Kalaupun kembali nggak apa-apa, Bu. Disembuhkan Karena lagi Tuhan gitu saya ya. tetap baik. Enggak, Iya, saya mau haleluya. sembuh mau enggak, Tuhan saya tetap baik, Bu. Amin. Yes, betul. Betul. Itu juga iman saya. Apapun baik hal yang buruk maupun yang baik dalam kehidupan kita, tetap saya katakan Yesus teramat baik buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus sama dulu, sekarang dan selamanya. Mau kita Selamanya. sembuh mau enggak, yang penting buat saya urusan keselamatan, Bu. Kalau saya pegang Betul. janjinya Tuhan, saya ikuti Yesus, saya ikuti iring Dia, bukan apa mau saya, tapi apa mau Tuhan dalam hidup saya. Yes. Gitu aja. Amin. Iya, luar biasa. Nah, tadi saya juga suka itu jawabannya waktu bisa bahas tentang iman ya, itu juga yang saya pegang juga sampai hari ini ya, bahwa untuk kita tetap beriman ya. Saya bangga dengan jawaban itu Coki tadi ya, bahwa Tuhan sudah menyelesaikannya di kayu salib ya, sudah selesai, artinya apapun ya pasti Tuhan selesaikan gitu. Jadi ya itulah iman itu, jika Dia saja menyerahkan dirinya kepada kita, apalah arti sebuah masalah kita, pasti Tuhan selesaikan. Saya suka jawaban itu. Maju terus Puji dalam Tuhan. pelayanan ya. Nah, tadi Siap. saya mau menanggapi sedikit yang tadi itu ya. Nggak usah, Pastor, Kadang nggak usah nggak ditanggapin usah ya. yang kayak gitu-gitu. Iya. Oh ya. Lebih berguna lagi buat Bang Coki ini. Ini kapan lagi kita jarang-jarang buat ini. Kalau yang tadi itu apalah itu. Gitu. Betul. Saya nggak tahu soal ini. Jadi gini, Mas Leo dan Mbak Sarah dan teman-teman semuanya, saya menyerahkan acara ini pada yang punya otoritas. Kan yang punya otoritas ini Mas Leo. Saya juga diundang sebagai tamu. Jadi saya juga berikan Mas Leo sebuah kesempatan untuk menilai siapa orang yang berhak bicara sama saya atau tidak. Bukan saya ingin dibatas-batasin, tapi mari kita belajar bertumbuh. Saya sudah berikan jawaban kepada orang yang tadi, apapun motivasinya, dia mau menguji kah, dia mau tahu benaran tentang firman Tuhan, saya sudah katakan kebenaran firman Tuhan kepada dia, dan saya percaya dia diberkati. Saya tidak peduli beliau siapa, latar belakangnya mana, saya katakan lewat kesaksian hidup saya, kalaupun sesuatu tidak berubah, kalaupun yang saya doakan hari ini tidak dinyatakan langsung oleh Tuhan, Tuhan saya tetap baik, dan saya nggak akan jual dia hanya untuk jawaban doa. Nah, itu dia yang mau saya tadi tambahkan tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Ya kan, iman yang seperti itu, sekalipun saya tidak dilepaskan dari api ini, kami tetap tidak akan menyembah pada berhala itu, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan, dan Tuhan menyelamatkan. Iman itu yang seperti itu yang dibutuhkan orang pada saat ini, dan puji Tuhan kesaksiannya luar biasa. Itu Coki, salam sama Eda, tetap semangat ya di masa pandemik ini. Pokoknya salam buat keluarga ya semuanya. Amin. Terima kasih itu Sarah. Ya. Terima kasih Pastor Sarah. Salam keluarga hambanya. Salam. Amin.
Seru Baik. nih Mas Leo. Sebenarnya dilepas dikit Iya. juga nggak ada masalah. Nanti kan Iya. kita bisa diskusi agak tajam. Cuma memang waktu yang jadi masalah tadi ya, karena yang lain kan masih mau Benar. nanya sama saya dan saya kasih kesempatan. Nggak apa-apa. Benar. Terima kasih Mas Leo Benar. udah jadi moderator yang baik. Terima kasih. Sama-sama. Nggak, soalnya Yes. memang ya kayak gitu banyak ada hal yang nggak ini gitu. Jadi luas. Maaf banget ini Bang Coki karena ini kan di YouTube. Jadi Nggak semua apa-apa. iman bisa menonton dan It's okay, nggak it's okay. ini gitu. Nggak usah Jadi minta maaf, Mbak. Saya udah nah, tahu kok. Pada saat saya mengambil keputusan untuk melayani di sini, hal-hal seperti ini akan datang. Jadi sekali lagi itu bukan kebetulan. Dan Tuhan melihat juga. Tuhan kan izinkan mereka juga datang ke sini. Jadi kita yes, sebisa iya, mungkin responin. melayani. Iya, Sebisa iya, mungkin. Ya. iya. Baik, Halo. ini kita sampai mana Ya. tadi nih? Aritonang ya? Aritonang, silakan. Pak Aritonang, Ya. shalom. Aritonang. Ya, terima kasih udah diberi waktu ya buat Bang Leo. Ya, Ini sama-sama. gereja itu saya berharap untuk kedepannya seperti ini juga lagi untuk ngundang kayak Bang Coki gitu ya. Saya tadi sih nggak begitu nggak begitu teramat dengar gitu kesaksian Bang Coki gitu ya. Cuman saya nggak banyak bertanya gitu, cuman karena saya kagum ini salah satu idola saya Bang Coki ya. Oh. Terima kasih Lai Aritonang. Iya, Bang Coki kan kalau MC punya karakter yang ini ya bisa khusus mempunyai ciri khas gitu maksudnya. Terus Ya, terima kasih. Yes. Ya, yang susah sulit dilupakan gitu maksudnya untuk ketika membawa MC gitu ya. Ya. Itu aja Bang Coki. Wow, Oke. Saya dapat apresiasi yang besar dari Lai Aritonang malam ini. Saya berterima kasih sudah diingatkan bahwa saya punya talenta. Terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih Bang Coki, Bang Leo. Ya, Aritonang dari mana nih asalnya? Di Medan juga? Enggak, atau saya lagi di Bekasi sih sekarang. Oh, Bekasi. Oke, siap. Iya. Oke, terima kasih Bang Aritonang. Kita lanjut kemana nih, Vero? Karena kita nanti sorry, Pak Triune Slayer ya. Silakan Pak Triune. Silakan Pak Triune. Waktuku tiba. Ya, shalom untuk saudara-saudara senegara kami, Bro Leo dan Bro Coki Sitohang. Wah, gua sering nonton banyak Bro Coki ini, emang panutan untuk untuk MC di Indonesia terutama. Lalu tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung aja ke topik yang dibahas. Ini sangat menarik karena sesuatu yang memotivasi lalu menguatkan Bro Coki Sitohang ini adalah ayat Yeremia 29 ya. Iya, ayat 11. Iya, betul. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini kan kalau kita ketahui secara bersama, ini kan ayatnya asalnya Tanakh, milik Yahudi ya. Milik Yahudi. Lalu kemudian kalau di keimanan kalian, itu menjadinya perjanjian lama. Nah, yang menarik di sini, di dalam dunia ini banyak sekali Tuhan. Contoh, ketika zaman Yesus itu ada Saturnus yang memberikan bulan Saturnalia sebulan. Orang-orang Yunani dan Romawi berdoa kepada Saturnus, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran juga. Lalu di India kita tidak lupa dengan Karnimata. Karnimata ini adalah dewa tikus, disembah juga. Kemudian arahnya Mas Triun ngomongnya kemana ini? Mas Triun kita akan juga sebenarnya pertanyaannya. Kita akan ke sana. Nah, lalu kemudian saya nggak ngerti, Anda sedang ngomongin tentang sejarah, saya nggak paham. Aduh. Mas Leo, kita mesti kurang-kurangin. Ada orang dengan akun namanya Triune Slayer. Triune itu adalah lambang daripada Trinitas. Itu adalah Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan juga Allah Anak. Itulah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Ketika mereka menggunakan akun Slayer seperti ini, sudah jelas sekali dia ingin memunculkan kontroversi, konflik, dan bahkan nanti dia akan giring pembicaraan kita ke arah perpecahan. Tidak usah beri kesempatan kepada iblis untuk masuk ke dalam forum kita. Kita harus fokus pada pertumbuhan iman. Bagi saudara yang mau dilayani, mengenal Yesus Kristus lewat kesaksian saya, silakan.
silakan Anda masih punya waktu beberapa menit lagi. Tapi kalau Anda hanya datang ingin mengacaukan situasi, saya kasih tahu sama Anda sedang berurusan dengan siapa. Anda sudah punya upahnya sendiri. Ya, hati-hati. Yes. Oke. Terima kasih Bang Coki. Langsung ke Frankie. Pak Frankie, shalom. Shalom. Shalom.